Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Ilka. Saya berasal dari kelas 1A jurusan Tadris IPS Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Di sini saya akan mempresentasikan tugas landasan pendidikan IPS saya dengan dosen pengampu Bapak Nurdiansa MPD. Di sini saya akan mempresentasikan materi saya dengan tema landasan politik pendidikan. Nah, apa itu landasan politik pendidikan? Sebelum kita mempelajari apa itu landasan politik pendidikan, terlebih dahulu kita akan mengenal apa itu politik. Politik berasal dari kata politeia yang diperkenalkan oleh Plato pada tahun 347 sebelum Masehi dengan makna segala hal mengenai negara. Kemudian dikembangkan oleh Aristoteles pada tahun 322 sebelum Masehi yang bermakna suatu seni untuk mengurus dan mengatur negara. Politik merupakan suatu cara atau seni yang dipakai untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan keputusan dan kebijakan yang telah diambil bersama. Nah, yang kedua yaitu pendidikan politik. Pendidikan politik adalah usaha sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Selanjutnya, ada beberapa definisi tentang pendidikan politik. 1. Pendidikan politik adalah bentuk pendidikan orang dewasa dengan menyiapkan kader-kader untuk pertarungan politik dan mendapatkan penyelesaian politik agar menang dalam perjuangan politik. 2. Pendidikan politik adalah upaya edukatif yang internasional disengaja dan sistematis untuk membentuk individu sadar politik dan mampu menjadi pelaku politik yang bertanggung jawab secara etis dan moral dalam mencapai tujuan-tujuan politik. 3. Erhard menyebut politik ialah usaha membentuk manusia partisipan yang bertanggung jawab dalam politik. Dari definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa pendidikan politik itu adalah suatu proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan secara sengaja, terancang, bisa bersifat formal maupun informal, dilakukan secara terus-menerus dari generasi ke generasi agar warga negara berpartisipasi dalam politik serta memiliki kesadaran akan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab. Kemudian ada tujuan pendidikan politik. Yang pertama yaitu membuat rakyat mampu memahami situasi politik penuh konflik, berani bersikap tegas, memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap, aktivitasnya diarahkan pada proses demokrasi individu atau perorangan, dan demokratisasi lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara. Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkorelasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Yang kedua yaitu memperhatikan dan mengupayakan peran insani setiap individu, setiap warga negara, mengembangkan semua bakat dan kemampuannya agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa, dan negara. Selanjutnya, khusus bagi generasi mudanya, tujuan pendidikan politik di Indonesia adalah 1. Membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik, sadar akan hak dan kewajiban politiknya selaku warga negara, di samping sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang harus terus-menerus membangun,
2. Membangun orang muda menjadi manusia Indonesia seutuhnya yang perwujudannya tercermin dalam seluruh sifat watak atau karakteristik kepribadian Indonesia. Kemudian ada tujuan pendidikan politik Indonesia. Yang pertama, menampilkan peranan insani, humani setiap individu yang unik selaku warga negara dengan jalan mengembangkan potensi dan bakat kemampuan semaksimal mungkin. 2. Agar mampu aktif berpartisipasi dalam proses politik untuk membangun bangsa dan negara. Unsur-unsur dalam pendidikan politik. 1. Pembentukan sikap, keyakinan, watak, dan kepribadian. 2. Praksis aksi, perbuatan menuju peningkatan bagi struktur politik dalam kemasyarakatan. 3. Demokratisasi di segala segi kehidupan. 4. Kritik kemasyarakatan dan kritik terhadap kesalahan-kesalahan politik yang dilakukan oleh birokrasi dan partai-partai politik. 5. Dilanjutkan dengan upaya mengatasi konflik-konflik yang ditimbulkan oleh perbedaan interes dan ideologi. Kebijakan politik dalam pendidikan. Dalam usia 63 tahun kemerdekaan Indonesia, dunia pendidikan kita tampaknya masih terpasung kepentingan politik praktis dan ambiguitas kekuasaan. Padahal politik dan kekuasaan suatu negara memegang kunci keberhasilan pendidikan. Dalam konteks pembangunan, demokratisasi, dan desentralisasi di Indonesia, peran politik eksekutif dan legislatif untuk memajukan pendidikan begitu besar. Ranah politik dan kekuasaan harus mampu mewujudkan sistem pendidikan yang mencerdaskan dan mencerahkan peradaban bangsa ini. Tokoh liberalisme pendidikan asal Amerika Latin Paulo Freire pernah menegaskan bahwa bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pembangunan pendidikan. Freire memandang politik pendidikan memiliki nilai penting untuk menentukan kinerja pendidikan suatu negara. Bangsa yang politik pendidikannya buruk, maka kinerja pendidikannya pun pasti buruk. Sebaliknya, negara yang politik pendidikannya bagus, kinerja pendidikannya pun juga akan bagus. Semenjak kemerdekaan sampai dengan era reformasi berjalan, politik pendidikan nasional telah mengalami 3 kali perubahan, yaitu era Orde Lama pada tahun 1954, di era Orde Baru, dan di saat ini di era reformasi. 1. Kebijakan pendidikan di era Orde Lama di tahun 1954. Pada masa ini, penekanan kebijakan pendidikan pada isu nasionalisasi dan ideologisasi. Penekanan pada kedua bidang tersebut tidak lain karena masa tersebut masa krusial pasca kemerdekaan, di mana banyak konflik yang mengarah pada separatisme dan terjadi interplay atau tarik ulur antara pihak yang sekuler dan agamis. Implikasi dari kebijakan politik pendidikan pada waktu itu adalah terbentuknya masyarakat yang berjiwa nasionalis dan berpatriot Pancasila. Kebijakan politik tersebut sejatinya berupa terjadi win-win solution dengan mengakomodasi semua kepentingan. Di sini terjadi pengakuan terhadap keanekaragaman baik budaya, seni, maupun agama. Pada dasarnya, upaya membangun nasionalisme melalui pendidikan relatif berhasil. Hanya saja kurang diimbangi dengan kebijakan yang lain, sehingga kemelut bernegara selalu ada di masa tersebut. Selanjutnya, kebijakan politik pendidikan nasional di era Orde Baru. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan tahun 1989, berbeda dengan kebijakan di era Orde Lama. Kebijakan di era Orde Baru memberi penekanan pada sentralisasi dan birokrasi. Di masa ini, jalur birokrasi sebagai sebuah kepanjangan tangan dari pusat sangat kental. Orang-orang daerah didoktrin sedemikian rupa sehingga menjadi kader-kader yang yes man, selalu patuh
buta terhadap kepentingan pusat. Akibat yang menjadi dari kebijakan ini adalah mati daya kritis, daya kreatif, dan daya inovatif, yang adanya hanyalah birokrat yang sendikodau. Bahkan sistem pada masa ini berhasil menumbuhkan idealisme. Orang-orang atau cendekia yang idealis, kritis, dan inovatif tiba-tiba membeli ketika masuk pada jalur birokrasi. Didasari bahwa sistem pendidikan nasional pada masa itu sebab kuatnya interferensi kekuasaan sangat mewarnai di setiap aspek pendidikan. Dalam sistem pendidikan nasional masa Orde Baru, muatan kurikulumnya sempat dimanfaatkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan. Beberapa pelatihan di sekolah-sekolah atau institusi-institusi pendidikan pada umumnya lebih mengenalkan indoktrinisasi ideologi penguasa. Praktek penataan P4 merupakan salah satu bukti real dari indoktrinasi ideologi penguasa pada waktu itu. Di era ini pula terjadi penyeragaman sehingga budaya daerah, seni mulai dan kearifan lokal mengalami nasib yang tragis, bahkan banyak yang telah mati. Yang tersisa hanyalah seni dan budaya yang sifatnya mondial. Bahkan istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sejatinya bermakna berbeda-beda tapi satu jua telah dimaknai menjadi suatu entitas yang seragam. 3. Kebijakan politik pendidikan di era reformasi. Kebijakan ini ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 di era reformasi ini. Penekanannya terletak pada desentralisasi dan demokratisasi kewenangan yang semula terletak di pusat yang berjalan secara top-down diubah dengan memberi kewenangan daerah yang lebih luas sehingga pola yang berjalan adalah bottom-up. Regulasi yang relatif longgar di era reformasi ini ternyata belum memberi angin segar bagi dunia pendidikan, bahkan hanya banyak potensi untuk diselewengkan dengan mengambil dalih demokratisasi dan desentralisasi. Demokrasi telah menjadi kebebasan dan desentralisasi daerah telah menjadi keangkuhan daerah. Bahkan di era ini semakin jelas keterpurukan masyarakat miskin karena semakin sulit mengakses pendidikan tinggi. Lebih dari itu, implementasi kebijakan pendidikan yang demokratisasi dan mengedepankan potensi daerah semakin dinatifikan secara sistem evaluasi yang masih terpusat, kekerasan dalam pendidikan, dan banyaknya penyimpangan dalam proses pendidikan semakin memberi catatan buram bagi pendidikan di era reformasi ini. Baiklah, hanya itu tadi presentasi materi saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Jika ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.